Di Moranggelam ada yang dituju, pasti sekarang sudah ada homestay. Nah, bagaimana nih ke depannya untuk memajukan lagi? Ada nggak program-program dari desa yang mendorong untuk kemajuan itu? Alhamdulillah, artinya dengan berjalan waktu selama 1 tahun ini kita belajar dari pengalaman, Pak ya. Nah, artinya untuk menuju ke situ ada, Pak. Homestay terapung, Pak. Nah, sebagai generasi muda, apa yang diharapkan untuk pembinaan generasi muda dari program desa? Kami berharap ke program desa ada yang namanya pembinaan terhadap pemuda-pemuda yang terutama yang baru lulus di SMA agar ada bekal untuk mereka, ya keterampilan untuk mereka bekerja untuk menginjak ke masa depan mereka. Halo sahabat Aryan, saat ini Aryan berada di Desa Moranggelam, Desa Tanpa Daratan. Desa ini masuk di wilayah Kecamatan Muarawis. Dan kita akan mampir di kantor desa dan berbincang-bincang dengan kepala desa yang baru menjalankan tugasnya di tahun pertama ini. Dan kita juga akan ngobrol bersama ketua BPD. Yuk ikuti terus perjalanan Aryan. Saat ini kita berada di Desa Moranggelam, di kantor desa. Dan ini suasana kantor desa. Ada warga. Apa kegiatan nih? Ada kegiatan apa? Gotong royong kah? Ngebor jembatan. Ngebor jembatan. Oh, pasang baut. Udah perbaikan pemeliharaan jembatannya. Kita lanjut masuk ke kantor desa dan ini ruangannya ya. Ruang sekretaris desa. Dan ini ruang rapat. Untuk menghemat tadi ada Ketua BPD. Iip. Nah, kita akan ternyata ruang rapatnya pindah di sini. Ya. Ini ruang rapat ya. Dan kita lanjut masuk ke lantai 2. Menemui kepala desa Moranggelam. Nah, ini ada ruang kades. Assalamualaikum. Maaf, dadakan nih. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Pak Kades. Mau lagi datang ke tempat Alhamdulillah, mau ya datang. Moranggelam itu membuat pengunjung selalu kangen dengan Moranggelam. karena lawas ini datang nih, ya pun mau lagi nih orang Tadi mau undang juga. Kawasan Kars baru ini mau lagi. Iya. Terakhir kan bulu tangkis mah yo. Iya. Pak Kades, ndak kesan mah sepintas yo. Yuk, Dengan ketua BPD. duduk aja kan. Pak Kades, tahun kedua kan ini. Baru 1 tahun berjalan ya. Ya, dari tahun berjalan. Moranggelam kan sudah viral nih di media sosial dan orang penasaran selalu mau ke Moranggelam. Cuma kendalanya kadang-kadang mau menuju ke sini terus mereka nggak tahu arah ya kan. Nah, terus di Moranggelam ada yang dituju, pasti sekarang sudah ada homestay. Nah, bagaimana nih ke depannya untuk memajukan lagi? Ada nggak program-program dari desa yang mendorong untuk kemajuan itu? Alhamdulillah, artinya dengan berjalan waktu selama 1 tahun ini kita belajar dari pengalaman, Pak ya. Nah, artinya untuk menuju ke situ ada, Pak. Homestay terapung, Pak. Karena menurut orang yang datang di sini, kalau homestay terapung itu ada sensasi tersendiri bilangnya. Betul. Nah, artinya kami kan nggak pernah merasakan, artinya istirahat itu tidur di atas Air terapung itu bagaimana perasaan mereka. Masalah mereka kan biasa-biasa aja, tidak terlalu goyang-goyang lah. kan beda ya. Beda Moranggelam dengan tempat lain. Oke. Disitulah saya bilang mereka dari pengunjung tadi merasakan sensasi tersendiri. Pertama itu. Yang kedua bilang mereka kita sambil nongkrong-nongkrong minum kopi sambil mancing. Iya, betul. Itulah ada mungkin kelebihan tersendiri di situ, Pak. Ya, nah satu Pak Kades. Di akun saya kan Moranggelam itu viral di Facebook kan, di YouTube kan. Satu yang selalu orang bertanya dan menjadi pertanyaan. Ada WC terapung nggak? Bisa tanya.
Ada WC-nya di WC. WC. Di rakit-rakit itu punya WC terapung nggak? Nah, WC itulah yang masih jadi Tantangan, ya, bagi oke. saya sebagai pemimpin kepala desa. Heeh. Nah, mencari rancangan, Pak. Rancangan bagaimana artinya WC terapung itu supaya tidak menimbulkan hal-hal yang artinya menjadi orang Risih ya. risih lah istilahnya. Tidak seperti langsung cemplung ke air. Ya. Nah, modifikasi itulah yang masih kami pikirkan ini, Pak. Dan Pak Kadin tidak perlu memikirkan, pasti ada dinas-dinas, pihak ketiga, swasta, artinya akan membantu memikirkan. Itu harapan Pak Kades ya? Ya, mudah-mudahan lah itu. Ya, dan kolaborasi pastinya BPD bersama kepala desa. Dan kita mau tanya, ternyata BPD ini adalah generasi milenial ya. Mas Ip, sebagai ketua BPD, bagaimana kolaborasi dengan pemerintah desa? Alhamdulillah selama berjalan dengan waktu ini sebagai mitra kepala desa dalam pemerintah desa berjalan dengan baik. Setiap usulan yang melalui kami yang disampaikan oleh masyarakat, beliau menanggapi dan merespon dengan baik. Dan mengakomodir ya? Ya pastinya harus terbangun sinergi ya. Sinergi bukan persaingan. Nah, karena memang konsepnya pemerintahan desa dan BPD itu adalah satu kesatuan pemerintahan yang harus jalan bersamaan. Nah, sebagai generasi muda, apa yang diharapkan untuk pembinaan generasi muda dari program desa? Kami berharap program desa ada yang namanya pembinaan terhadap pemuda-pemuda yang terutama yang baru lulus di SMA agar ada bekal untuk mereka keterampilan ya? Iya, keterampilan untuk mereka bekerja untuk menjaga masa depan mereka. Nah, terakhir nih, terkait dengan potensi alam, kan perikanan pasti orang tahu, perikanan Moranggelam. Perilaku yang bisa merugikan alam, contoh illegal fishing. Ada kesadaran nggak masyarakat terhadap agar mengurangi illegal fishing? Alhamdulillah untuk saat ini ada kesadaran dari masyarakat terutama di Moranggelam untuk mengurangi terutama di bagian alas setrum. Jadi alhamdulillah untuk dari akhir tahun tadi sampai sekarang ini tidak ada lagi yang melakukan illegal fishing di aliran sungai khususnya dari Turap sampai ke perbatasan desa Moranggelam. Ini mulai dari lingkungan terkecil dulu ya, alhamdulillah, dan itu bentuk kesadaran. Dan terakhir ke Pak Kades, 2024 di awal tahun ini yang terdekat apa yang mau dilakukan, dan pernah kita melakukan namanya berseprah di atas perahu. Ada terpikir nggak kalau Pak Kades melakukan itu kami datang lagi? Insyaallah kedepannya mudah-mudahan lah, artinya kami berusaha dari mana nanti kita berusaha untuk mengadakan artinya makan bersama di atas perahu yang seperti yang pernah dilakukan oleh kepala desa terdahulu. Insyaallah Pak. Artinya kami usahakan lah itu nanti. Baik, terima kasih Pak Kades. Intinya kita membuat sesuatu yang berbeda dengan desa-desa lainnya. Terima kasih sahabat harian. Sampai berjumpa kembali dan kita akan beraktivitas melihat situasi desa Moranggelam. Dan di belakang kantor desa ini ada pembangkit listrik dan ada tower sinyal untuk relay.